semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Kalian pernah kebayang nggak sih kalau kalian itu belanja online, dapat bonusnya dapat jodoh? Buat kalian yang suka banget atau hobi banget belanja online nih, siapa ayo? Dan di video kali ini saya buat dengan niat atau tujuan untuk menetralkan video-video aku yang sebelumnya aku buat. Karena memang 3 hari berturut-turut, terutama hari ini, aku sempat mengupload 2 video yang bertemakan horor. Dan aku ini orangnya percaya banget sama yang namanya Law of Attraction. Jadi video ini aku buat untuk menetralkan jikapun hukum Law of Attraction itu atau hukum tarik-menarik di alam semesta ini terjadi, ini ada penyeimbangnya. Jadi di video kali ini aku ingin menceritakan sebuah cerita yang romantis. Supaya kalaupun kejadian, ya nggak apa-apa, romantis kan? Yang namanya jodoh, rejeki, maut, itu ada di tangan Tuhan. Tentunya kita semuanya udah sering dengar kan tentang hal ini. Skenario kehidupan seringkali sulit untuk ditebak. Seringkali alam semesta ini menyiapkan kejutan-kejutan buat kita, baik itu berupa kesedihan ataupun kebahagiaan. Sebuah kisah romantis dari negara Vietnam. Mari kita ikuti bersama. Pi adalah seorang gadis muda asal Vietnam. Dia cantik, muda, menarik, pintar, sopan, lembut, dan suaranya imut. Tapi memang kondisi berat badannya itu kalau diperhatikan sekilas tergolong subur. Tapi kalau diperhatikan lagi secara lebih detail dan berkilas-kilas, emang makin subur sih. Dia adalah anak seorang pengusaha sukses, kaya raya. Tingginya 160 cm, beratnya 100 kg. Subur kan? Walaupun cantik, tetapi standar kecantikan manusia zaman sekarang seringkali tidak berpihak pada cewek-cewek subur makmur kayak Pi ini. Mungkin juga kalian setuju kan? Banyak sekali orang yang lebih mengatakan kalau Kendall Jenner itu cantik daripada Aretha Franklin, bukan? Dan hal atau kata-kata yang kurang mengenakan atau menyakitkan hati sering juga dialami oleh Pi. Dia dibilang gendut dan gak cantik. Tapi Pi ini orangnya sebenarnya cuek. Mungkin karena di dalam pikirannya, bodo amat, terserah apa kata orang. Yang penting gue tajir dan gue bisa beli apapun yang gue inginkan. Yes, Pi ini hobi belanja, terutama belanja online. Dan dia juga berpendapat, mungkin siapapun orang yang udah ngatain gue gendut dan jelek itu, belum tentu loh hidupnya lebih bahagia dari gue. Walaupun mungkin jauh di lubuk hatinya, Pi ini suka sedih juga. Karena bentuk badannya itu, dia susah dapet jodoh. Dulu pernah dia menjalin hubungan yang cukup serius dengan beberapa cowok, tapi kandas di tengah jalan hanya karena kedua orang tuanya nggak setuju kalau anak laki-lakinya macarin si Pi, hanya karena bentuk badannya yang kelewat makmur. Di sisi lain ada seorang pemuda yang bernama Huang. Umurnya 27 tahun, tingginya 170 cm, beratnya 60 kg. Dia ini wajahnya lumayan tampan, mirip dengan bintang sinetron yang episodenya panjang banget tuh yang di TV-TV. Dia berasal dari sebuah kota di Vietnam bernama Da Nang. Dia berasal dari keluarga yang biasa aja, sederhana, sehingga dia bekerja sebagai kurir di perusahaan tempat di mana Pi suka belanja online. Gimana nih? 27 tahun, tampan, proporsional, tapi nggak tajir. Pada mau nggak lo pada? Di suatu hari yang indah di awal tahun 2021, Pi menjalankan hobinya seperti biasa, belanja online. Secara nggak sengaja, barang belanjaannya itu diantarkan oleh seorang emas-emas tampan. Ya siapa lagi kalau bukan Huang. Sebenarnya Huang ini udah sering loh nganter barang belanjaan yang dipesan oleh Pi melalui online. Tapi entah kenapa, Pi selama ini nggak nyadar kalau Huang ini tuh ganteng. Mungkin karena dia hanya seorang kurir, atau bisa jadi juga karena dia nggak sempet ngelepas helm dan juga masker. Ketampanan alamiahnya tertutupi oleh prosedur protokol kesehatan nih ceritanya. Akan tetapi beda dengan Huang. Huang ini ternyata sejak pertama kali ngeliat Pi dia udah suka. Karena walaupun badannya itu subur makmur, tapi wajahnya cantik dan suaranya imut katanya. Hingga pada hari itu saat Huang nganter barang belanjaan pesanannya Pi, Huang memberanikan diri untuk nanya nih ke Pi.
kamu udah punya pacar belum? Awalnya Pi kaget dengan pertanyaan itu. Tapi karena Pi ini udah lama jomblo juga, dan setelah dilihat-lihat, kok Huang ini ganteng juga ya lama-lama. Akhirnya dengan malu-malu Pi pun menjawab, belum Neng belum punya pacar. Emang kenapa Merasa sudah mendapatkan lampu hijau dari si Pi, Huang memberanikan diri lagi untuk meminta nomor teleponnya Pi. Akhirnya sejak saat itu Huang sering banget menghubungi Pi, baik itu di WA ataupun di telepon. Di WA nggak dibales, di telepon nggak diangkat. Karena Pi menganggap ini cowok pasti mau main-main dan iseng doang sama dia. Hingga 4 hari kemudian, telepon ataupun WA-nya dari si Huang ini nggak dibales dan nggak diangkat juga. Tapi karena cinta udah begitu kuat mungkin, perjuangan Huang nggak berhenti sampai di situ. Makin sering ditolak, makin sering nggak diangkat, dia makin sering WA, makin sering telepon. Hingga pada akhirnya 4 hari setelah mereka bertukar nomor telepon, akhirnya Pi ngangkat juga telepon dari si Huang. Dan sejak saat itu hubungan mereka mulai dekat. Mereka sering jalan ke restoran-restoran, ke tempat-tempat romantis yang mereka datangi dengan tujuan untuk menikmati dan menghabiskan waktu berdua. Gue rasa nih si Huang nih tipe cowok-cowok Cancer nih bintangnya. Suka dibikin penasaran dan suka ngejar. Semakin dicuekin semakin penasaran dan semakin ngejar. Nggak suka dikejar. Cowok Cancer kan gitu kan? Ada yang Cancer di sini? Makin hari hubungan mereka berdua semakin dekat. Kedua orang tua pun memberikan restu dari kedua belah pihak, baik orang tuanya Pi ataupun orang tuanya Huang. Hingga pada suatu hari di bulan Oktober tahun 2021, Pi kaget banget karena Huang menghujaninya dengan hadiah-hadiah yang banyak banget. Mulai dari boneka beruang, lipstik, bunga mawar, sampai lasensa. Ternyata ada udang di balik bakwan. Abis ngasih hadiah banyak, Huang ngajak Pi jadian, ditembaklah si Pi ini. Dan mudah ditebak, Pi langsung terima ajakan Huang untuk pacaran. Dan entah apa yang membuat mereka untuk memutuskan pacaran gak terlalu lama. Akhirnya di bulan April 2022, mereka berdua menentukan dan memutuskan untuk menikah. Sebenarnya cerita ini sangat-sangat viral di Vietnam, makanya aku tahu kan. Dan banyak banget netizen yang berkomentar miring di sosial media. Mulai ada yang bilang, wah itu sih cowoknya matre aja pengen manfaatin duit dari keluarga ceweknya. Sampai ada yang tega bilang, wah enak banget ya ceweknya gendut dapet cowok ganteng kayak bintang sinetron. Tapi di sini gue yakin, entah kenapa gue yakin dari berbagai komentar miring itu pasti ada di antaranya berasal dari mantan yang tersakiti atau penggemar yang cintanya nggak berbalas. Tapi cinta adalah cinta yang seringkali tidak kenal nalar dan seringkali juga buta akan logika. Sik. Mereka tetap menikah dan semoga bahagia sampai tua. Kalau dari aku sih itu doanya. Tapi gimana nih menurut kalian? Apakah komentar dari netizen itu tidak sepenuhnya salah? Dan apakah ada kemungkinan kalau Huang ini memang cowok matre yang sengaja menikahi Pi untuk memanfaatkan harta kekayaan keluarganya Pi? Karena setelah mereka berdua menikah, ternyata si Huang ini nggak lagi kerja jadi kurir, tapi dia bekerja di perusahaan keluarganya Pi. Sebuah pesan moral yang bisa kita ambil di sini adalah kalau kalian sedang belanja online, perhatikan tuh saat ada kurir nganterin barang ke kalian. Tatap matanya, perhatikan detail wajahnya. Karena siapa tahu itu jodohmu.